Gila ya, hari ini cukup luar biasa nih. Dengan kopi depan gua, habis itu kalian mendengarkan ini episode. Tapi sebentar, gue pengen ngambil kopi gua dulu. Sebentar, mana ya? Oh ini dia, padahal ada di samping. Oke, sebentar. Enak ya bikin podcast sembari ngopi pakai Excelso. Sangat luar biasa banget nih. Excelso Una Cafe System. Fast brew, real coffee. Kode Excelso. Bismillah dikirim. Pernah gak sih lu semua itu para pendengar ya, rekening tuh udah kayak kos-kosan gitu. Tiap tanggal tua cepet kosong. Tapi antrian harapannya gile, panjang bener, udah kayak tol Cipali. Yuk, selamat datang di podcast Angkringan Malam, yang dimana kita akan ngebahas, mengkuliti, mengkaji tentang fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Terlebih lagi tentang isi dompet kalian, yang dimana itu oke lah boleh tipis, tapi obrolannya tetap tebal, kayak nilainya. Bareng gue, Vin, yang kita bakal ngebahas topik yang ya pedis sih, tapi dibungkus dengan plastik bubble wrap, biar nggak begitu nyesek, yakni rekening receh, wishlist kayak Sultan. Buat lo yang lagi ngadem sembari dengerin ini podcast, entah itu lagi di kosan, atau mungkin lagi stuck di jalan, atau lagi nunggu notifikasi barang lo lagi dikirim, gue akan kasih spoiler dikit deh buat episode ini. Jadi episode ini tuh akan ngebahas mengenai kayak, ya seperti kayak akhir bulan lah. Sedikit serius, tapi tetap receh. Jadi tetap stay tune, tarik nafas, dan let's go. Kita mulai pembahasan episode ini. Here we go. Lu sadar gak sih, hidupnya Gen Z itu udah kayak main game survival. Tapi levelnya udah kayak hardcore banget nih. Terus dikasih item armornya baru level 1. Belum sempet upgrade, belum sempet beli. Tiba-tiba musuhnya udah datang. Kayak inflasi, overthinking, krisis identitas, bahkan notifikasi Shopee Pay Later. Bayar pakai apa? Pakai Kris ya? Yah, lupa belum sempet top up. Aku bayar pakai SP Later aja ya. Hah? Emang bisa? Sekarang bayar dimanapun bisa pakai SP Later. Bahkan, baru bangun pagi, baru melek, langsung buka HP, langsung dikasih namanya sambutan video, contohnya kayak morning routine jam 5 pagi, cara nge-gym yang tepat, sarapan yang terbaik dengan sereal, ataupun kerja dari coworking space yang ada di Bali. Sambil diiringi lagu kayak It's a Beautiful Life. Beautiful girls all over the world. Sementara lu nih, morning routine, ya Allah, jangan bangun jam 9 kurang. Itu pun buat persiapan WFH doang. Sarapan seadanya, mungkin kayak roti tawar, mungkin yang itu pun tinggal pinggirannya doang. Minum air, ya ampun, paling air galon sisa kemarin. OTD lu, ya elah. Paling kayak cost event organisasi elu, atau mungkin SMA-nya elu, atau apapun itu deh. Celana pendek, atau mungkin kalau yang laki pakainya sarungan. Ya kan, hoodie mungkin punya siapa yang lu temuin di pinggiran lu doang kali. Tapi ya masih dijalanin kan, dengan kayak ya udahlah terpaksa senyum, terpaksa bahagia, padahal ya lu nggak bahagia gitu. Menurut kata data, lebih dari 60%
Gen Z merasa gak siap finansial buat masa depan. Tapi anehnya, ngerasa terpaksa untuk kelihatan mapan. Nah, era ini, atau mungkin pada saat lagi ketemu sama seorang, yang intinya tuh kayak, gue nih mampu loh. Dan ini makin parah. Gara-gara exposure sosial media, kita ngelihat teman yang mungkin upload foto lagi, entah tuh lagi makan di restoran Jepang, sembari kasih caption kayak, you deserve it, bestie. Padahal mah harga menunya seharga kayak, iuran pulsa lu 3 bulan kan? Bahkan, di aplikasi X, sempat viral juga, yang gue pernah nemu di salah satu, konten atau mungkin postingan lah ya. Ada namanya quotes berbunyi kayak gini. Gen Z tuh kalau stres bukan nyari solusi, tapi nyari diskon e-commerce. Gini, caption yang bikin gua kayak enggak tuh pengen ngejedodin gitu loh. Ngejedodin! Yakni adalah Gen Z itu kalau lagi kerja kan pasti stres tuh kalau udah kelamaan, ya kan? Bukannya istirahat, malah check out. Itu pun kalau check out nih langsung 10 barang dibeli yang entah tuh bentuknya lucu, gemesin, tapi nggak ngeliat harga gitu loh. Boro-boro nama itu liburan ke Bali, liburan ke Jogja, liburan ke Malang, Solo, atau minimal banget ke Alfamart lah, minimal aja. Atau beli es krim diskon aja minimal gitu. Ini malah udah beli barangnya 10, nggak ngelihat harga, pakai peleter pula. Elah. Tapi ya itulah memang secara gue lihat sih, ya emang kayak kejadiannya gitu sih. Atau yang satu lagi nih, gue juga kadang mikir gitu ya. Kita Gen Z, mungkin gue pernah ngeliat itu ke teman-teman gue lah yang pernah ngobrol bercerita gitu. Pada saat dia lagi ngatur keuangan gitu. Dan dia ngomong gini, Vic atau Vin gitu. Gue tuh ngatur keuangan tuh udah kayak hubungan toksik loh. Dan gue langsung respon, emang kayak kenapa sih gitu loh. Dia langsung respon balik gitu. Jadi gue tuh kayak dibikin sakit hati. Habis itu pura-pura bahagia di depan dia. Habis itu mulai sakit lagi. Habis itu pura-pura bahagia lagi. Dan gue langsung nanya lagi, emang kenapa sih bro? Kok lu ngomongnya pakai atas nama atau namanya berhubungan gitu? Iya Vic, soalnya pada saat ngelihat namanya itu kayak diskon atau mungkin kayak promo atau mungkin yang sejenisnya, itu gue langsung kayak, auto beli nih, cocok nih, gasin gitu. Dan tahu kelanjutannya apa? Seketika tangan gue melayang ke kepalanya dan langsung berkata, goblok sih ya gitu, goblok gitu. Jadi ya seperti itulah. Memang kalau misalkan orang-orang kayak kita, ya sebut saja Gen Z ya, itu tuh gak pinter ya. Lihat diskon apa-apa beli, lihat barang-barang lucu apa-apa beli gitu. Ya meskipun oke lah kalau misalnya itu bener-bener kayak needs and want-nya itu bener-bener sesuai, yang gak masalah, atau butuh dan butuh banget ya silakan beli. Tapi kalau misalkan enggak ya jangan dong, hargai bangke, hargai kehidupan lo. Emotional damage. Banyak aja gitu loh kayak di depan kita di antara dunia itu, misal kayak di dunia nyata deh. Dimana UMR tuh kayak pas-pasan, freelance nggak pasti, habis itu harga bensin lagi naik, setelah itu mungkin kayak ya kemarin tuh gue nemu di salah satu konten kegiatan kemarin job fair, itu tuh katanya hampir 70% tuh hanya secara formalitas doang. Nah coba bayangin, gimana coba? Bayangin, edan gak tuh dunia nyata? Oh fuck. Tapi kalau misalkan di dunia maya nih, kalian ya ngaku aja loh. Yakni kayak, mungkin kayak kelihatan kaya, sehat, bahagia, sukses selalu, atau apapun itu. Kayak kelihatannya lu tuh, jangan terlalu bohong lah gitu loh. Hargailah hidup lu gitu. Jadilah kita yang kayak gini nih, yang dimana mungkin baru gajian kemarin, hari ini saldo udah sisa, entah itu 20.000, 50.000, atau mungkin malah ceban. Itu pun gara diskon dari rasa lapar yang ditahan demi bisa langganan Netflix. Dan mungkin lo pernah gitu ya ngalamin namanya dilema. Kayak gini contohnya. Lo mau beli serum harga 100.000 nih, iya kan?
Tapi di sisi lain lu juga mikirin, enakan buat makan buat seminggu kali ya. Hasilnya apa? Lu beli serum, tapi lu malah makan Indomie yang harganya 5.000. Sambil mungkin ya didengerin suara-suara kesendirian yang dimana itu kayak ayo investasi dengan kulit glowing karena itu penting loh bro. Tapi di sisi lain perut lo kegores, asam lambungnya mungkin hilang mungkin atau apapun itulah. Jadi kan kelihatannya apa? Kasian buat diri lo kan. Tapi ya ini bukan sesi mana itu ngebahas tentang meratapi nasib Gen Z, bukan. Tapi justru kita tuh secara realitas yang sudah kita jalanin, ya kita harus mengakui bahwa ini tuh harus kita perbaikin loh. Minimal banget lah, kita lebih baik daripada hari kemarin. Karena gini, faktanya Gen Z itu bukan generasi yang mungkin pernah kita sering dengar stigmanya lah. Misal kayak males, atau mungkin gak mau ribet, atau mungkin yang lain-lain. Tapi secara fakta di lapangan, kita tuh secara adaptif, multitasking, dan pinter nyari peluang. Tapi kita juga berkorban sebenarnya terhadap ekspektasi yang mungkin zaman yang sekarang tuh sudah makin absurd lah. So, kalau lu lagi ngerasa capek karena realitas yang ada, entah itu kayak dompet yang gak sesuai dengan wishlistnya lu, gue cuma bilang satu hal aja. Lu tuh gak sendirian bro, sis. Lu tuh gak sendirian sebenarnya. Tapi kita tuh semuanya itu lagi kejebak dalam fase atau mungkin arena yang sama. Cuman beda cara aja yang mungkin secara semi bertahan atau mungkin cara melawannya itu sudah berbeda-beda. Dan hey, dompet tuh bolehlah receh gitu. Tapi semangat lo gak harus ikutan. Jadi yuk kita lanjut yang lain. Jadi begini teman-teman, gue itu punya namanya itu satu aplikasi. Sebut saja namanya itu Takatok, atau mungkin Tokepet, atau mungkin Shopee. Isinya itu wishlist yang kalau dijumlah ya, mungkin lebih mahal dari harga motor lu. Dan gue yakin, lo juga pasti punya. Isinya mungkin kayak entah itu kayak laptop idaman, sneakers yang putih yang katanya itu limited, mic podcast padahal lu baru bikin podcast ya karena FOMO doang, atau mungkin satu set meja kerja impiannya lo layaknya ala Pinterest, dan mungkin kayak baju-baju lucu-lucu, imut-imut buat kaum hawa yang entah itu harganya itu mungkin lebih mahal harga diri lo kali. Tapi rekeningnya ya alah, mungkin beli gorengnya cuma dapat 5 biji. Itu pun kalau misalkan dapat. Atau mungkin ya apa namanya, beli bawang atau cabai mungkin itu cuma dapat ya 2 helai atau mungkin 2 butir. Ya kayak bikin nyesek aja lah. Tapi yakin itu gue sebut namanya itu mental check out. Tapi pada saat lihat saldo, loh kok dikit. Jadi ke-cancel deh. Dan itu bukan salah lu kok. Karena bagaimana ya bahasanya ya, sekarang sosial media itu tuh ngajarin kita buat kayak memiliki impian yang mungkin layaknya estetik, sesuai dengan Pinterest, atau mungkin Instagramable, atau mungkin TikTokable, yang dimana itu mengajari kita tentang visualisasi kekayaan. Tetapi untuk ngajarin namanya budgeting, itu nggak diajarin sama sekali. Tapi gue percaya, wishlist itu tuh bukan cuma soal barang, tapi itu cerminan dari aspirasi kita yang mungkin sudah kita simpan dari beberapa tahun yang lalu. Kita pengen hidup enak, mungkin terlihat sukses, dan rasanya itu pasti punya kontrol atas hidup kita sendiri. Dan masalahnya, kontrol itu sekarang lebih sering dikasih namanya itu pay later atau pinjaman. Yang dimana pasti lo ngerasain kan? Aku aja deh. Jadi dia gini, punya wishlist itu, entah itu sepanjang kayak tol Cipali, atau mungkin sepanjang Adrian Sembako, atau mungkin yang lain, atau mungkin segede harapan orang tua,
itu wajar men, wajar banget. Tapi kunci sebenarnya adalah bukan cuma pengen barangnya aja, tapi bagaimana kita bisa menikmati proses mengejar itu tanpa bikin saldo kita nangis di pojokan. Yuk, mungkin kita coba barengin mimpi sama realita. Supaya pada saat kita mau entah itu lagi pengen sengaja pamerin atau mungkin tidak sengaja dipamerin, di feed tentunya, tapi juga senyum puas terhadap dompet lu karena lu sudah memperjuangkan hal itu demi mengaplikasikan impian yang sudah kalian bangun selama ini. Nah, tapi kenapa sih warga Gen Z itu kayak selalu bahasanya apa ya? Ngedrop. Gaji mungkin ya stagnan gitu loh. Tapi harga kebutuhan naik cepet banget. UMR mungkin naik cuma 3% mungkin. Tapi pada saat dicek secara harga makanan gila bro. Harganya di atas 40%. Itu pun gara-gara ketambahan PPh 11 mungkin. Mohon maaf, bukan PPh 12 atau 11 tapi PPh 22. Oke, kita lanjut. Terus, sosial media. Wah, gila itu mesin perbandingannya kacau banget. Dan menurut gue itu paling kejam malahan. Dan kalau misalkan lu buka feed sekarang, dan lihat teman-teman lu yang mungkin sudah punya mobil, entah itu mobilnya BMW, atau mungkin ya Lamborghini, atau mungkin yang lain, ataupun punya motor yang misalkan kayak Kawasaki H2R atau mungkin yang sejenis itu, atau malahan udah punya rumah di umur 23 tahun. Padahal lu ya Allah, lu baru bisa bayar DP kali. Kayak ya itu pun DP-nya kuota. Aduh, kacau deh. Tapi ya ini serunya bagian hidup kita. Yakni gini, gue ambil satu teori aja deh, namanya itu coping mechanism. Ya dimana banyak dari kita itu sebenarnya itu ya aslinya itu konsumsi. Misalkan kayak beli kopi mahal, belanja online, atau mungkin yang lain. Yang dimana itu sebagai namanya itu layaknya pelarian lah. Mungkin capek kerja, ya mungkin langsung larinya kepada beli kopi. Kalau galau, lu tinggal check out keranjang. Yang mungkin totalnya itu mungkin seharga token listriknya lu kali. Padahal kadang ya kita butuhnya tuh misal kayak tidur siang, atau mungkin makan yang sederhana, atau mungkin yang ketemu dengan orang-orang yang menyaingi elu, atau mungkin teman ngobrolnya elu, atau mungkin yang lain. Yang intinya itu bikin lo nyaman banget lah. Karena masalah gini, dengan kita memahami coping mechanism, kita tuh belajar bahwa hal-hal itu tuh bisa kita alihkan loh. Supaya pada saat kita lagi kejadiannya itu kayak tadi, atau mungkin semirip kayak itu, kita tuh bisa alihkan kepada hal-hal yang positif, bermanfaat. Mungkin terlihatnya agak sedikit dilematis, cuman coba deh kalian pikirin lagi. Jika kita arahkan secara benar, tentu target goals, yang definisi final goals, bukan temporary goals, itu bisa tercapai. Kalau benar-benar diniatin, tapi kalau misalkan enggak ya sama aja bodong. Masalahnya, pendidikan finansial kita, atau mungkin bahasanya itu kecerdasan keuangan kita, itu lagi minim banget. Lo pada gini gak sih? Mikir gitu. Sekolah kita tuh ngajarin tentang layaknya logaritma. Tapi pernah gak ngajarin tentang bagaimana cara ngatur cash flow? Atau mungkin bagaimana kita tuh cara mencari duit dengan apa yang kita punya? Pernah gak sih kepikiran sampai situ? Jadi misal gitu ya, kalau lagi mulai kerja nih, pasti lo langsung sadar bahwa oh ternyata gaji yang mungkin habisnya 3 hari doang itu ternyata kurang dari 3 hari loh. Bahkan mungkin dalam sejam itu bisa habis. Side note dikit ya, lo pernah gak sih ikut webinar finansial yang kayak udah semangat banget nih, bergebu-gebu ya kan, ngebahas tentang kayak budgeting, nabung, investasi plan, atau mungkin sejenisnya lah. Tapi pada saat lu kedatangan diskon 11-11 nih, langsung pure hilang semua. Lu pada ngaku kayak gitu kan lu? Ngaku aja bro, men, ngaku aja.
Dan itu biasanya kita tuh terjadi namanya tuh nge-lag antara ilmu yang kurang dan juga tekanan sosial beserta dengan godaan yang dimana itu gak akan ada habisnya. Tapi ini bukan berarti kita gagal. Ini artinya kita perlu cari tahu atau mungkin kita belajar yang baru. Dan juga pastinya adalah kita upgrade diri. Supaya apa? Kita bisa mengatur namanya strategi. Supaya dompet kita itu nggak cuma numpang lewat doang. Minimal banget nih. Lu bisa survive lah. Atau minimal banget, lu bisa nge-grow up keuangannya lu sendiri. Jadi, yuk kita gali bareng-bareng gimana caranya biar keuangan kita itu nggak nge-lag secara terus-terusan. Di sini gue bukan berarti ngomong menjadi kaya itu gampang ya, bukan. Tapi gue percaya banget nih, orang yang melek finansial itu pasti keren, itu pasti punya plan yang panjang, dan pastinya belajarnya bisa sekarang juga. Maka lo harus pada dengerin nih. Yang pertama, bikin budget bulanan, bukan mingguan. Soalnya apa? Mental uang kita itu mental mingguan. Kita tahulah dengan kondisi gaji awal bulanan tuh pastikan entah itu di tanggal 13 lah, atau mungkin 10, atau mungkin 8, atau mungkin yang lain lah. Pasti otomatis apa? Kalau misalkan kita tidak mempersiapkan itu, tentunya dompet kita tuh pasti akan tipes, alias tipis banget. Kedua, bedain mana yang butuh dan yang mana butuh banget karena diskon. Kalau misalkan diskon, malah bikin kita ya mungkin entah itu terjebak atau mungkin yang lain. Di sini bukan berarti bukan masalah tentang rezeki ya, tapi biasanya diskon itu, ini fun fact-nya, ada salah satu riset mengatakan bahwa harga yang didiskonkan itu kembali lagi kepada harga awalnya. Dan fun fact-nya biasanya begitu. Contoh, Sunlight, harga di pasar itu 20.000. Ya kan, ukuran yang mungkin yang setengahnya lah, gue lupa tuh berapa liter lah, pokoknya setengah gitu. Pada saat di diskon itu harganya menjadi 5.000, mungkin 3.000, atau mungkin ya di bawah dari 3.000 itu sendiri. Ya misal kayak gitulah ya, misal gitu. Tapi pada saat kita cek di harga aslinya, entah itu lu nggak sengaja cek di webnya, atau mungkin lu salah satu pelaku pelaku usaha tentunya ya, bukan pelaku kejahatan. Itu tuh pasti ngeliat kayak, kok begini-gini ya? Nah, itu salah satu jebakan yang perlu kita pahamin seksama betul. Kalau misalnya kita tidak bisa pahamin, wassalamualaikum gitu. Yang ada apa? Uang Anda hilang gitu. Ya karena kalian membelinya, kayak gitu. Oke, yang ketiga adalah mulai investasi kecil-kecilan, ya kan? Jadi gak langsung kayak loncat ke saham kayak BBCA atau mungkin BBNI, atau mungkin lo langsung pasang harga setiap minggu tuh 1 juta sehari buat beli Bitcoin. Enggak kayak gitu. Intinya gini, lu bisa nabung di e-wallet aja, atau mungkin beli emas digital, atau reksadana lewat aplikasi, entah tuh misalkan kayak Bibit, Ajaib, atau mungkin yang lain-lain, yang dimana itu sebagai kayak langkah awal yang oke banget lah, supaya tidak minimal tuh kecil-kecilan dulu, yang besar-besarnya itu bisa belakangan gitu. Intinya lagi adalah lu bisa belajar buat punya sikap lah. Sikapnya tuh sikap kayak, ternyata kalau kita tidak investasi ini ada rasa yang gak enak banget loh. Nah disitulah rasa gak enak ini menjadi stimulan buat kita kayak, oke, kita harus investasi. Dari situ kita bisa merancang masa depan kita supaya tercapai dengan cara apa? Ya tadi, sikap yang sederhana itu. Kayak gitu ya. Oke. Atau kalau misalkan kalian nih mau yang simple banget lagi, yakni adalah lu coba investasi jangka ke atas. Mohon maaf, bukan jangka ke atas, tapi dari kepala ke atas. Maksudnya itu ya, kepala ke atas, bukan jangka ke atas. Karena nggak ada artinya juga sih, tapi kita lanjut lagi kepada pembahasan. Maksudnya itu adalah lu beli buku, atau mungkin lu beli course, atau mungkin kelas, supaya apa? Kalau misalkan kalian tuh nggak kuat mengenai kayak investasi yang gue sampaikan barusan, lu bisa ke arah tadi, kayak beli buku, atau mungkin beli kelas, atau mungkin apa, supaya kemampuannya lu itu menjadi asetnya buat lu sendiri. Karena baik lagi, 2030 mendatang,
itu tuh nggak cuman AI doang yang datang, tapi kemampuan yang basicnya itu berbeda dari yang lain tuh paling penting. Misalkan apa? Entah itu kayak public speaking lah, atau mungkin critical thinking, atau mungkin lu bisa mengatur aplikasi kayak apa nge-coding, atau mungkin programming, atau malahan lagi bisa ke arah-arah yang kayak gue nih, kayak menjadi content creator, atau mungkin yang sejenisnya lah, supaya pada saat tahun itu datang, lu tuh udah siap dan ready buat bersaing dengan orang-orang yang ada di dunia sana gitu loh. Yang keempat, dan ini paling penting banget, yakni adalah ngobrolin tentang soal duit itu sendiri. Jangan dianggap tabu, jangan dianggap so asik, tapi Gen Z harus paham banget. Karena balik lagi, duit itu bukan hal yang harus ditutup-tutupin. Harus transparansi juga. Karena balik lagi, duit itu adalah alat buat kita hidup. Kalau kamu pinter pakai alat itu, kamu gak cuma bisa bertahan doang, tapi bisa sukses. Dan terlebih lagi, jika lu bisa mengembangkan alat itu, atau bahasa kasarnya bisa memberikan inovasi lah. Just misalkan tadi tentang investasi, atau mungkin beli kurs, atau mungkin ya beli aset atau yang sejenisnya lah. Pokoknya kayak gitu. Niscaya lah, inovasi seperti itu lebih keren ketimbang orang-orang yang sekedar kayak ya konsumtif, tapi pada saat di sosmed asik nih, ya kan, wih keren, estetik, Instagramable misalnya gitu, atau mungkin TikTokable. Dan pada saat kita lihat langsung, ya Allah, hidupnya sulit, melarat, bahkan lebih parahnya lagi mungkin, ya apa namanya ya, mungkin uang makannya kepake buat hawa nafsunya mungkin saja. Nah itulah yang berbahayanya cuy. Jadi lu tuh harus bener-bener paham betul bahwa uang itu benar-benar lu harus bisa pahamin secara seksama. Jangan sampai pada saat uang itu datang ke dalam hidup lu, entah itu kedatangannya 10 juta, 10 miliar, 10 triliun, atau mungkin kuadriliun, lu tuh udah ready buat megang itu. Jadi mulai sekarang jangan takut belajar tentang duit. Jangan tunggu duit itu jadi banyak dulu malahan. Baru mikir, itu salah. Tapi melek finansial itu dulu yang paling penting supaya skill hidup kita itu terjamin selaras, atau mungkin bahasanya itu on the line lah. Dompet boleh pas-pasan, tapi pikiran dan strategi harus kamu benar-benar pikirkan supaya mencapai kekayaan yang kalian sudah bikin. Dan ingat, duit itu gak harus banyak, tapi harus apa? Cerdas. Dan terlebih lagi, kalau kamu siap upgrade cara pandang soal duit, berarti kamu siap upgrade hidupnya kamu. Dan itu merupakan langkah awal yang baik, bakal bawa kamu ke level berikutnya. Yuk, kita bareng-bareng belajar jadi Gen Z yang gak cuma tentang survive saja, tapi juga bisa memberikan manfaat kepada semua orang yang ada di sekitarnya lo. Jadi harus semangat. So, dari semua obrolan barusan atau mungkin keresahan yang hari ini gue sampaikan kepada kalian, gue pengen kalian tuh bawa pulang, pahamin, resapin, dan juga catet. Yakni adalah gak semua masalah itu punya wishlist yang panjang banget kayak daftar belanja. Atau mungkin kayak Sultan, atau mungkin yang lain. Tapi jangan sampai kamu lupa siapa diri kamu yang sekarang. Terlebih lagi yang lagi belajar menjalani hidup, yang ngatur duit dengan seadanya doang, dan yang lagi berusaha semaksimal mungkin. Boleh aja kok kamu punya mimpi yang setinggi mungkin, itu boleh. Tapi jangan lupa juga, ajak dompet lu juga ngobrol. Biar gak kaget, dan biar gak shock. Terlebih lagi pada saat akhir bulan, wah gile, kalau misalkan shock, waduh. Kayaknya UGD gak bisa tuh. UGD gak bisa tuh, nalangnya begitu tuh, gak bisa. Itu harus kerja tuh. Ajak mereka dengerin episode ini, karena kadang kita juga butuh banget loh, namanya itu dengerin cerita yang sama. Biar gak ngerasa sendiri. Dan terlebih lagi bisa saling support menyupport. Dan hey, kalau kamu punya cerita unik mengenai tips keuangan atau drama dompet Gen Z yang pengen banget kamu bagikan, langsung aja DM gua di Angkringan Malam, dan siapa tahu
bisa kita angkat di episode selanjutnya. Karena next pembahasan gue pengen banget ngangkat cerita-cerita dari kalian semua. Siapa tahu dari keresahan yang ada di kalian itu bisa menjadi sebuah solusi yang mungkin membawa namanya manfaat untuk kita semua. Oke, mungkin sampai sini dulu episodenya. Gua Vin, gue pamit dulu. Dan jangan lupa, hidup boleh estetik, biar IG lo lebih keren. Tapi kalau mengenai rekening, harus tetap logis dan berarti. Peace out, stay waras, ingat satu hal, jangan check out sebelum mikir. Dadah semua, sampai jumpa lagi. Bye-bye.